Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al Asran bersama saya Fahmi Nuriani dan narasumber kita Teteh Iim di Bibit berbincang-bincang bareng Teteh. Nah, mungkin topik pembahasan kita pada kali ini yaitu berkenaan tentang haram haid dan nifas. Khususnya pasti untuk wanita ya Teh kalau haid dan nifas. Teteh kan pernah mengatakan Teh kalau ada larangan khusus bagi wanita yang sedang haid dan nifas gitu. Saya berpikir bahwa konotasi dari sebuah larangan itu kan pasti pengekangan ya Teh. Sedangkan pengekangan itu diartikan sebagai anti kebebasan gitu Teh. Jadi seolah larangan itu bersifat negatif ya Teh. Bersifat negatif kalau kita misalkan memandang hanya dari konotasi kata aja. Kalau kita memandang dari konotasi kata aja ya sepintas itu seperti negatif. Nah, oleh karena itu harus kita kembalikan untuk hal larangan ini harus kita kembalikan pada perspektif ibadah. Seperti itu ya. Kalau kita kembalikan kepada perspektif ibadah, maka kata konotasi ini tidak akan menjadi negatif. Justru konotasi ini akan menjadi positif. Kenapa konotasi ini menjadi positif? Karena yaitu akan kembali kata larangan itu adalah menjadikan suatu kemanfaatan bagi kita, wanita yang haid dan juga wanita yang sedang nifas itu sendiri. Jadi larangan itu justru akan menjadikan sebuah kemanfaatan seperti itu. Tapi Teh bagaimana dikatakan manfaat itu? Sementara kan ibadah itu kan wanita gitu, ibadah melaksanakan sholat, puasa, tapi kan ketika kalau haid tidak boleh gitu. Nah, kenapa bisa dikatakan manfaat gitu Teh? Oh, begini loh Teh Fahmi, yang dikatakan manfaat itu, jadi jangan kita berpikir di dalam ibadah itu kalau misalkan hanya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka itu dikatakan wajib ya. Allah memerintahkan kepada kita sholat gitu ya, sehingga kita melakukan sholat dan itu bisa dikatakan apa? Wajib. Berarti kita sudah mematuhi apa perintah Allah. Jadi yang dinamakan ibadah itu adalah bukan hanya ketika kita melakukan suatu kewajiban itu aja. Kan kita udah tahu bahwa hukum syara itu kan ada 5, ada wajib, haram, makruh, sunnah, benar. Nah, kita harus tahu dong akan hukum syara yang kedua itu adalah haram. Haram itu adalah yang gak boleh kamu lakukan. Kalau kamu gak lakukan maka kamu akan mendapatkan pahala, seperti itu kan. Nah, Allah juga melarang, mengharamkan bagi wanita yang haid, diantaranya gak boleh sholat gitu ya, dan gak boleh hal-hal ibadah-ibadah yang ditentukan yang lainnya. Maka kalau misalkan kita tidak sholat, kenapa kamu tidak sholat? Karena ya aku menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Apakah itu suatu ibadah? Nah, itu juga sama kan ibadah. Jadi kemanfaatan itu jangan berpikir bahwa aku enggak sholat sehingga aku tidak akan mendapatkan pahala itu. Ketika aku tidak puasa aku tidak akan mendapatkan pahala itu. Ya sama aja, kita itu juga mendapatkan pahala ketika kita mengikuti apa yang dilarang oleh Allah. Karena perspektif ibadahnya sama. Apa ya samanya itu adalah kita sama-sama untuk mentaati kepada Allah, seperti itu. Hanya yang harus dilandasinya itu adalah karena Allah, ikhlasnya karena Allah, bukan dikarenakan hal lain gitu. Misalkan saya kasih contoh begini kalau kurang paham ya. Misalkan gini, naudzubillahi min dzalik, misalkan ada seorang lelaki berzina, misal gitu ya, ada seorang lelaki berzina. Pak, kenapa sekarang kamu berhenti berzina? Aku berhenti berzina itu alasannya adalah karena sekarang maaf ya, karena burung aku itu nggak bisa berdiri lagi, jadi aku nggak berzinah lagi. Nah, itu bukan dikatakan suatu ibadah. Kenapa tidak dikatakan suatu ibadah? Dia itu berhenti dari zinahnya itu bukan dikarenakan takut karena Allah, bukan dikarenakan ingin mengharapkan ridho Allah, tetapi dia berhenti berzina dikarenakan burungnya yang udah gak bisa tegak lagi. Kalau burungnya yang masih tegak ya mungkin dia tetap masih berzina, seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika kenapa kita wanita haid tidak sholat, kenapa tidak kenapa kita tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Alasannya ya karena Allah melarang aku melakukan ibadah itu. Maka itu akan menjadikan suatu amal ibadah karena kita termasuk wanita yang patuh terhadap apa yang dilarang oleh Allah gitu. Paham ya? Iya, paham. Gitu.
Mungkin karena pandangan saya gitu teh, yang ibadah itu cuma hanya sholat, puasa gitu. Ternyata menjauhi larangan Allah juga itu ibadah ya teh. Iya, menjauhin juga sama ibadah. Nanti kalau larangan bagi wanita yang sedang haid itu apa aja sih? Larangan bagi wanita yang sedang haid itu kalau di dalam kitab Kasyifat saja itu ada 10 ya. Oke, kita diperingkas aja ya. Yang pertama itu adalah wanita yang haid ataupun wanita yang nifas itu tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Gitu ya. Jadi bahasanya itu adalah tidak boleh berdiam diri di dalam masjid seperti itu. Karena ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis itu mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW inni la uhidul masjida li haidin wala junubin. Bahwa di dalam hadis itu dikatakan bahwa aku tidak menghalalkan masuk ke dalam masjid bagi seorang wanita yang sedang mengalami haid dan juga bagi seorang wanita yang sedang mempunyai hadas janabah. Hadas janabah itu adalah pasangan suami istri yang setelah melakukan berhubungan tetapi belum sempat mandi wajib. Mandi wajib ataupun mandi besar. Nah, itu adalah yang dikatakan dengan hadas janabah. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari yang disahihkan dari Abu Khuzaimah. Jadi di dalam hadis ini udah jelas banget ya bahwa kita itu gak boleh berdiam diri di dalam masjid seperti itu. Tapi teh gimana gitu kalau seorang wanita ke masjid sedang haid tapi memakai balut gitu, jadi kan otomatis darahnya nggak keluar gitu, jadi tidak mengotori area masjid. Itu masih boleh atau enggak gitu? Memang wanita misalkan berpikir aku kan pakai pembalut gitu ya, aku kan gak akan mengotori masjid seperti itu ya, sehingga berpikir mungkin masih boleh. Sebetulnya ya memang kenapa diharamkan itu alasannya bukan hanya secara mutlak takut menajisi masjid saja gitu. Tetapi ada ibadah yang lain yang mana kenapa sih seorang wanita yang haid ataupun yang sedang nifas ataupun yang sedang mempunyai hadas janabah kenapa tidak boleh berdiam diri di dalam masjid itu? Dikarenakan memuliakan masjid itu alasannya. Karena mungkin masjid suci kan ya teh. Kita dalam tempat khusus untuk itu. Jadi ya seperti itulah untuk memuliakan masjid. Karena kalau misalkan kita mau lihat referensi di dalam kitab Aun al-Ma'bud bahwa hadis yang udah baru sampai sampaikan ya, yang mana hadis itu memang menjadi dalil, memang diharamkan di dalam kitab itu dikatakan memang diharamkan bagi wanita untuk sengaja berdiam diri di masjid. Mau berdiam dirinya sebentar, ulama itu udah tentu mau sebentar aja hanya beberapa menit itu tetap saja diharamkan. Meskipun di dalam itu diterangkan juga adanya di dalam kitab Kasyifat saja ataupun kitab Safinatun Najah dikatakan bahwa menurut Syekh Nawawi kalau hanya melintasi masjid saja, hanya melewati gitu ya, tetapi bukan berarti bermondar mandir bukan, hanya sekali melewati saja itu tidak sampai diharamkan. Tetapi dengan syarat harus memakai pembalut, artinya dengan syarat meyakinkan bahwa tidak akan mengotori najisnya itu keluar gitu. Memang Syekh Nawawi itu mengatakan kalau hanya melewati saja meyakinkan bahwa tidak akan mengotori najis, menajisi masjid maksud saya, maka itu tidak sampai hukumnya diharamkan seperti itu. Tetapi untuk berdiam dirinya itu meskipun sebentar itu tetap hukumnya diharamkan seperti itu. Kan teh di semua masjid enggak tentu ya, enggak ada tentu, enggak ada halamannya gitu kan, ada yang ada halamannya gitu, ada yang perpustakaannya kadang kan ada gitu. Itu masih disebut haram gitu teh. Kalau misalkan kita seorang wanita keadaan haid kemudian mau duduk di teras masjid itu masih haram gitu. Nah, kalau kita lihat referensi di dalam kitab Hasyiyah Asy-Syarqawi bahwa yang dinamakan masjid itu adalah memang suatu tempat yang sengaja kita wakafkan. Yang sengaja kita wakafkan hanya untuk masjid saja. Sekali lagi hanya untuk masjid saja, tidak dimaksudkan untuk tempat yang lainnya. Jadi hanya untuk masjid saja. Nah, sehingga ya kita harus meyakinkan dulu bagi kita wanita yang haid, setiap masjid mungkin saja berbeda. Misalkan contoh gini nih.
ini kan di samping rumah Teteh kan ada masjid ya, dan Teh Fami tahu kan di masjid Teteh itu kan ada 2 kamar yang cukup besar. Nah, ketika waktu membangun masjid itu ada 2 kamar yang besar itu memang sengaja ketika ngebangunnya itu diniati bukan untuk masjid loh, gitu. Walaupun di area masjid gitu. Walaupun itu satu kenteng lah, satu atap lah maksudnya, walaupun satu atap. Tetapi ketika membangunnya itu diniati untuk tempat yang lain, untuk tempat kemaslahatan yang lain, misalkan untuk perpustakaan, dan sekarang kan ditempati oleh santri laki-laki kan, nah seperti itu. Nah maka tidak apa-apa dijadikan tempat tinggal bagi santri laki-laki itu, karena memang ketika waktu membangun pun itu diniati bukan untuk masjid, tetapi untuk tempat yang lain. Maka 2 kamar itu bukanlah masjid, seperti itu. Nah maka kita juga yang ketika haid, ya kita harus tanyakan dulu nih, bagi siapa nih yang pengurus masjid ini, apakah halaman ini di waktu dulunya itu masih diwakafkan untuk masjid atau bukan, ataupun misalkan ada serambi itu apakah diniatkan untuk masjid atau bukan, perpustakaannya pun apakah diniati untuk masjid atau bukan. Mungkin saja ada orang yang mewakafkan misalkan untuk masjid nih sekitar 50 meter nih misalkan gitu, tetapi karena biayanya belum mencapai sampai itu, jadi hanya baru dibangun sekitar 20 meter aja. Tetapi niat awalnya yang 30 M ini juga sebetulnya diniati untuk masjid. Maka itu semuanya meskipun belum dibangun ya itu tetap masjid, karena niat awalnya itu diwakafkan untuk masjid gitu. Jadi kita harus tahu dulu, mungkin setiap masjidnya mungkin beda-beda kan, kita nggak tahu seperti itu. Jadi gimana niat awal gitu ya Teh? Niat awal ketika di dalam pembangunan masjid itu. Seperti itu. Untuk selanjutnya diharamkan bagi wanita yang haid, yang nifas juga sama, itu diharamkan untuk membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran, juga sama ya, bisa dikiaskan untuk seseorang yang mempunyai hadas janabah juga sama. Tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Gimana Teh, kan kalau seorang wanita seorang tahfidul Quran gitu, seorang menghafal Al-Quran, ataupun seorang guru TPA, kan itu harus gitu ya, harus mengajarkan kepada anak didiknya itu. Nah itu gimana, boleh atau enggak? Iya ya, mungkin bagi pendidik TPA kayaknya agak bingung gimana ya aku setiap hari mengajarkan untuk baca Al-Quran. Iya betul. Tapi aku keadaan sedang haid, ataupun bagi sekarang banyak sekali ya itu akan pembelajaran tahfidul Quran. Nah, bagi seorang wanita, misalkan contoh bagi yang tahfidul Quran dulu ya. Kalau bagi seorang wanita yang tahfidul Quran itu, kalau aku udah murojaah selama 10 hari, aku haidnya lama nih sampai 10 hari. Aku takut hilang nih hafalan aku, karena kalau yang tahfidul Quran itu memang harus diulang-ulang itu dari setiap harinya. Maka tidak apa-apa bagi yang tahfidul Quran itu bacanya ya cukup dalam hati aja gitu. Kan membaca Al-Quran itu memang berbeda-beda ya. Bisa membaca dengan hanya matanya saja, bisa membaca hanya dengan hatinya saja, dan kalau ingin yang dikatakan membaca yang sesungguhnya itu adalah dengan mata, dengan hati, dan juga dengan lisannya, sehingga harus keluar suara yang jelas menunjukkan akan makhorijul huruf dan sifatul hurufnya. Sehingga kalau misalkan keluar suara yang menunjukkan jelas akan pembacaan itu, ya itu hukumnya haram. Jadi untuk yang tahfidul Quran bisa aja murojaahnya lagi ngahulang padahal itu lagi nalar Quran gitu. Jadi nggak apa-apa gitu Teh kalau mahrojnya misalnya kan susah gitu kan kalau ya, di dalam kan udah kebayang. Ya udah dalam hati aja, karena lagi ngelamun tuh, lagi ngelamun, padahal aku lagi keren lagi ngelamun Quran gitu ya, gitu. Nah, kalau misalkan untuk pendidik TPA nih, misalkan gimana nih aku setiap hari ngajarin anak-anak untuk baca Al-Quran, ataupun ada ilmu yang lainnya yang mana ada berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka tipsnya itu diniatkan bagi pendidik TPA, diniatkan bukan untuk membaca Al-Quran. Jadi diniatkannya saja untuk ta'lim, untuk belajar. Karena kalau diniatkan untuk ta'lim, untuk belajar itu udah apa-apa. Seperti itu. Jadi boleh kita tarik kesimpulan deh ya, kalau di dalam membaca Al-Quran itu menjadi 3 hukum. Yang pertama, bagi seorang wanita hukumnya adalah haram. Haram kalau apa? Haram kalau diniati hanya membaca Al-Quran aja. Kalau kita misalkan baca Al-Quran diniati hanya membaca Al-Quran aja, itu hukumnya haram.
Yang kedua juga sama hukumnya haram. Kalau apa? Kalau yang kedua itu hukumnya haram, kalau niat membaca Al-Quran plus zikir. Aku membaca Al-Quran itu membaca ayat kursi niatnya apa? Niat zikir dan juga niat membaca Al-Quran. Tetap itu juga haram. Kenapa haram? Karena masih ada diniati di dalam hatinya untuk membaca Al-Quran. Dan untuk yang ketiga itu adalah hukumnya diperbolehkan. Kalau diperbolehkan ya itu tadi, kalau kita niatnya zikir, kalau kita niatnya belajar, itu nggak apa-apa seperti itu. Jadi bagi guru pendidik pun ya diniatkan aja, jangan lagi baca Al-Quran, tapi diniatkan apa adalah sebagai tugas guru yang sedang mengajarkan anaknya. Kan kita kan sehari-hari pun tidak lepas dari membaca ayat Al-Quran kan. Kita mau makan Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, beres makan Alhamdulillahirabbil alamin, kan itu dari sebagian ayat Al-Quran. Tetapi kan kita bermaksud membaca itu kan sebagai zikir, sebagai doa, bukan sebagai khusus ayat Al-Quran itu. Jadi boleh gitu ya Teh. Kan tadi sudah Teteh katakan ya, larangan bagi wanita yang sedang haid dan nifas, yang pertama nggak boleh diem ataupun duduk di masjid gitu ya. Kemudian yang poin kedua barusan nggak boleh membaca Al-Quran gitu. Yang poin ketiganya apa Teh? Yang poin ketiganya kita wanita haid itu nggak boleh sekarang menyentuh ataupun mengambil, nggak boleh. Menyentuh Al-Quran nggak boleh, mengambil Al-Quran apalagi menyentuhnya aja itu udah nggak boleh. Meskipun Al-Qurannya itu sudah tercerai-berai, maksudnya Al-Qurannya udah pada sobek-sobek gitu ya. Misalkan ada 2 helai lembaran Al-Quran yang mana ada di mana aja gitu. Meskipun ada 2 lembar itu ya tetap kan itu Al-Quran. Meskipun seperti itu tetap wanita haid itu tidak boleh memegangnya. Maka bisa menyuruh pada orang lain, tolong dong ambilin, amankan nih, jangan sampai tergeletak di bawah gitu ya, takut terinjak gitu. Tapi tetap oleh dirinya itu tidak boleh gitu, karena memang kan udah jelas ya bahwa di dalam surat Al-Waqiah pada ayat 79 kan dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim la yamassuhu illal mutahharun. Itu udah jelas banget kan, kita tuh nggak boleh memegang mushaf, memegang Al-Quran illal mutahharun gitu kan, kecuali kalau kita itu berada di dalam keadaan suci gitu ya. Yang mana ini yang dikatakan illal mutahharun, kecuali dalam keadaan suci tersebut, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Atha, oleh Imam Qasim ya. Ini yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i, bahwa yang dimaksudkan illal mutahharun itu sama aja bagi wanita yang haid, bagi wanita yang nifas ya, bagi wanita, bagi orang yang mempunyai hadas kecil dan hadas besar, udah gitu aja deh gitu ya. Jadi artinya kalau orang yang nggak punya wudu pun ya sama, nggak boleh memegang Al-Quran. Jadi ya masuknya yang nggak boleh memegang Al-Quran itu baik yang mempunyai hadas kecil ataupun yang mempunyai hadas besar, itu nggak boleh. Boleh. Oh iya Teh, kan zaman sekarang ada gitu Al-Quran di dalam HP gitu. Nah itu kan termasuk mazhab atau bukan gitu, jadi boleh disentuh atau enggak gitu. Kalau Al-Quran itu termasuk mushaf atau bukan. Nah kita harus tahu dulu nih referensi dari mushaf itu sendiri apa sih gitu kan ya. Kalau di dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj, Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang dinamakan mushaf itu adalah yang berupa tulisan di atas suatu benda yang berada di antara 2 sampul. Jadi isinya tentang kalamullah ya, tentang Al-Quran itu sendiri. Sedangkan pendapat yang dikatakan oleh Imam Az-Ziyadi bahwa tulisan Al-Quran yang berada di dalam handphone itu tidak termasuk mushaf. Kenapa tidak termasuk mushaf? Karena di dalam kitab itu dikatakan kalau misalkan kita menulis di atas air ataupun kita menulis di atas udara gitu ya, maka kan akan hilang. Nah, sehingga itu tidak dikatakan mushaf. Sehingga mengkiaskan bahwa di dalam handphone pun itu bisa dengan hilang dengan sendirinya adanya tulisan Al-Quran itu kan dikarenakan ada pantulan cahaya gitu. Jadi kalau menurut pandangan ulama bahwa tulisan di dalam handphone itu Al-Quran itu tidak dikatakan mushaf. Jadi wanita yang haid pun tidak apa-apa memegang handphone yang mana
mana pada saat itu ada ayat Al-Qur'annya gitu kan. Sekarang banyak sekali kan pembelajaran ayat Al-Qur'an di handphone gitu kan. Nah, itu tidak termasuk, tidak apa-apa. Karena mungkin wanita setiap bangun pegang handphone, apa-apa handphone, susah kali ya kalau diharamkan gitu ya, bukan handphone kayak gitu. Nah teh, kalau larangan tersebut itu berhenti ketika palang merahnya berhenti ataupun sesudah mandi wajib gitu teh. Untuk selanjutnya apa teh? Untuk selanjutnya itu gak boleh berhubungan suami istri. Isna'u kulla syai'in ila nikah. Jadi di sana ada pelarangan dalam hadis itu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau bahasa di dalam kitab Kasyifatus saja, bahasa yang lebih spesifiknya, bahasa yang lebih jelasnya itu adalah haram ketika wanita yang haid itu adalah ilajul hasyafati fil farji. Haram dimasukkan milik suami ke dalam milik istrinya. Jadi bahasanya seperti itu ya. Haram dimasukkan milik suami ke milik istrinya. Di sini tidak ada kata pelarangan bercumbu ya. Jadi artinya meskipun wanita yang sedang haid tidak apa-apa jika misalkan dicumbui oleh suaminya. Asal syaratnya itu aja satu, nggak boleh dimasukkan itu seperti itu. Yang mana kan sebetulnya di dalam Islam itu memuliakan ya bagi seorang wanita. Karena kalau bagi orang Yahudi, apalagi pada orang Yahudi pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bagi agama Yahudi itu adalah jika wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas, gitu ya, itu kasihan sekali gitu para seorang wanita itu. Bahkan tidak boleh makan, tidak boleh kumpul, tidak boleh berdiam di dalam rumah. Jadi diasingkan gitu. Bahkan makan bareng-bareng pun nggak boleh untuk agama Yahudi pada saat itu. Jadi kalau wanita yang sedang haid itu ya udah diasingin aja, keluar dari rumahnya, gak boleh gitu. Jadi menganggap apa ya? Menganggap hina lah jika wanita yang sedang haid seperti itu. Nah, justru datangnya Islam sehingga di sana memuliakan seorang wanita gitu. Tidak sampai gitu juga kok gitu. Yang diharamkan itu hanya satu aja, yaitu gak boleh dimasukkan hasyafah ke dalam milik wanita aja gitu. Seperti itu. Cuma harus ditahan gitu teteh. Harus ditahan bagi suami dan istrinya. Ditahan itu adalah hanya dari kata itu aja loh teteh. Hanya ilajul hasyafati fil farji aja. Barusan udah terangkan kan, bercumbu boleh kan? Bercumbu boleh. Bahkan di dalam fikih mau sampai istrinya menyenangkan suaminya, sampai suaminya itu ilzam, itu bahkan tidak apa-apa. Asal syaratnya gak boleh itu aja. Iya, gitu. Tanda kutip ya, itu aja nggak boleh aja. Kalau diharamkannya itu teh sampai kalau diharamkannya itu teh sampai palang merah berhenti ataupun sampai mandi wajib gitu. Sampai mandi wajib. Jadi jangan berpikir bagi seorang suami atau istri karena udah berhenti nih haidnya, yaudah deh nanti aja deh sekalian mandi besarnya gitu ya. Karena nggak boleh itu kan karena lagi keluar, sedangkan kan sekarang udah gak keluar gitu. Nah, kenapa tidak diperbolehkan? Karena alasannya itu adalah ta'abud. Jadi ta'abud itu adalah suatu ibadah gitu. Jadi hikmahnya itu adalah suatu pelengkap aja seperti itu. Jadi ya yang diharamkan bukan mentang-mentang dikarenakan udah bersih gitu, tetapi menurut ibadah bahwa yang udah bersih ketika mau sholat ya otomatis harus mandi besar dulu, dan begitu juga ketika mau dihubungi ya harus mandi besar dulu gitu. Berbeda kalau misalkan dengan kasusnya, misalkan contoh seorang suami yang ingin menggauli istrinya, misalkan contoh dalam satu malam, misalkan pengen menggauli karena pengantin baru nih, misalkan pengen menggaulinya sampai 2 ataupun 3 kali, itu nggak perlu mandi lagi, cukup 1 kali mandi aja gitu. Tapi kalau untuk kasus ini ya harus mandi besar dulu kalau yang baru suci dari haid ataupun nifas gitu. Jadi belum sempurna gitu ya teh, belum dikatakan ya, suci kalau karena nanti gak ada unsur ta'abudnya seperti alasannya. Nah sekarang untuk selanjutnya itu nggak boleh wanita yang haid itu ditalak, nggak boleh dicerai. Jadi kalau wanita yang haid itu haram suaminya menceraikan istrinya gitu. Tetapi kalau misalkan bagaimana ada kasus yang terjadi, kenapa misalkan ada kasus yang terjadi suami sampai menceraikan istrinya, itu termasuk
talaknya sah nggak? Sah sih, talaknya tetap sah. Hanya saja bagi lelaki tersebut jika menceraikan istrinya ketika sedang haid, itu hukumnya diharamkan. Seperti itu. Kenapa teh diharamkan? Kenapa diharamkan? Karena itu kasihan kepada sosok perempuannya. Karena kan seorang perempuan itu mempunyai masa iddah, beda sama laki-laki. Nah, masa iddah bagi wanita yang haid itu memang agak cukup lama juga. Masa iddahnya itu kan harus menunggu sampai 3 kali suci masa iddahnya itu. Karena gini loh, ada kasus kejadian yang mana diceraikan oleh suaminya, umurnya itu masih muda. Umurnya masih muda, artinya masih muda ya, masih jauh lah ke umur menopause seperti itu. Ya masih bisa dikatakan pantas lah untuk menikah lagi. Nah, ketika udah menunggu 2 kali haid, untuk menunggu haid yang ketiga nggak kunjung datang juga. Menunggu haid yang ketiga itu nggak kunjung datang juga. Berarti itu dalam satu kasus yang bisa memadorotkan kepada wanita tersebut gitu. Oleh karena itu diharamkan. Sedangkan kan masa iddahnya itu 3 kali suci itu kan memang udah tertera ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Jadi masa iddahnya itu adalah 3 kali suci. Pada diceraikan kan lagi haid nih, ya. Udah haid berarti suci pertama, haid lagi suci kedua, haid lagi suci ketiga. Nah, baru setelah itu beres masa iddahnya. Selanjutnya teh ada lagi nggak yang diharamkan untuk wanita yang sedang haid dan nifas gitu? Ada. Haram sholat, haram puasa, haram tawaf. Yang mana itu 3 ibadah itu kan langsung berhubungan dengan Allah ya. Nah, itu diharamkan, nggak boleh melakukan sholat, tawaf dan juga puasa. Karena hadis sahih mengatakan bahwa alaisa idza hadat al-mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Jadi di dalam hadis itu kan jelas banget ya, nggak boleh melakukan puasa, nggak boleh melakukan sholat ya. Dan juga ada di riwayat lain mengatakan, dan menurut Siti Aisyah itu tidak boleh melakukan tawaf. Nah teh, dalam sholat ataupun puasa tersebut wajib diqodho atau tidak gitu teh? Kalau untuk sholat ya nggak wajib qodho. Kalau untuk sholat, kalau untuk sholat wajib diqodho itu kasihan banget nanti untuk perempuannya ya. Teh Pami haid sampai 10 hari, apalagi sampai 15 hari. Apalagi sampai 15 hari, harus mengqodho setiap hari dalam 1 hari 5 waktu dikali 15. Yes. 45 sholat. Itu memberatkan sekali kan. Jadi nggak perlu, kalau di dalam sholat itu nggak perlu diqodho. Tapi bagaimana kalau misalkan menemukan ada seseorang yang saking senang sholatnya sampai diqodho nih misalnya. Rajin banget itu. Sampai diqodho nih misalkan ketika haid ini sholatnya. Itu gimana tuh hukumnya? Itu di hukumnya menurut sebagian ulama dimakruhkan, tetapi kalau menurut Imam Nawawi itu hukumnya adalah diharamkan gitu. Jadi ya jangan artinya ya gak perlu diqodho juga. Capek juga gitu ya. Gitu. Bahkan menurut Imam Nawawi kalau misalkan sampai diqodho bahkan itu haram. Nah, berbeda dengan puasa. Kalau puasa itu nggak terlalu memberatkan, karena kan puasa Ramadan kita ketemuinya itu kan cuma dalam 1 tahun kan, cuma 1 kali. Jadi untuk puasa itu tentu harus diqodho gitu, karena di dalam hadis kan Siti Aisyah mengatakan kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalat. Jadi qodho aja puasanya, tapi nggak perlu diqodho sholatnya. Seperti gitu ya teh. Jadi kesimpulannya teh yang saya tanggap gitu, di antara yang diharamkan untuk wanita yang sedang haid dan nifas, yang pertama tadi gak boleh diem di masjid, kemudian gak boleh membaca Quran, gak boleh memegang ataupun membawa ya, kemudian gak boleh sholat, puasa, dan gak boleh ditalak gitu ya teh. Iya, gitu. Sebenarnya banyak banget yang ingin saya tanyakan teh perihal haid dan nifas, karena kan saya seorang wanita gitu, pasti mengalami itu gitu. Iya. Mungkin lain kesempatan saya bertanya-tanya lagi gitu. Siap. Terima kasih teh atas ilmunya. Semoga saya dan jemaah Al-Asran mendapatkan ilmu manfaat. Amin. Sekian teh. Mungkin terima kasih jemaah Al-Asran atas kesempatannya. Saya Fahmi Nuryani dan Teteh Im pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.